Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas berbagai karunia kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Semoga setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Berselawat pula kita kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang berada di sini yang saat ini sedang menyaksikan program Saprahan, sahabat permata berbagi kisah dan teladan menjadi bagian dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan yang berbahagia ini kembali bertemu dengan kami Mauludin Akbar, sahabat permata menyapa dalam program Saprahan, sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema, yaitu kekuatan kata-kata. Tema ini kami angkat berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang baik dan permohonan maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Berkenaan dengan tema kita pada hari ini terkait dengan kekuatan kata-kata, teringat kami dengan sebuah kisah di mana ada dua orang pria pensiunan dari tentara yang saat itu keduanya sedang menderita sakit keras. Keduanya dirawat di sebuah rumah sakit yang seorang di antaranya menderita penyakit yang mengharuskan dia harus duduk di tempat tidur selama 1 jam di setiap sore harinya. Hal ini untuk mengosongkan cairan yang ada di paru-parunya. Kebetulan tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar itu. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pria yang lainnya harus berbaring lurus di atas punggungnya. Setiap hari mereka saling bercakap-cakap, saling bercengkrama, saling berbagi cerita selama berjam-jam lamanya. Mereka membicarakan istri, keluarga, rumah, dan pekerjaan mereka pada dulunya. Keterlibatan mereka di ketentaraan dan tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi selama liburan di waktu masih sehat. Setiap sore ketika pria yang tempat tidurnya berada dekat di jendela diperbolehkan untuk duduk, maka ia pun menceritakan tentang apa yang terlihat di luar jendela itu kepada rekan sekamarnya. Selama 1 jam, pria yang kedua merasa begitu senang, bergairah, membayangkan betapa luas dan indahnya semua kegiatan dan warna-warna yang indah yang ada di luar sana. Di luar jendela tampak sebuah taman dengan kolam yang indah, itik dan angsa yang berenang-renang, sedangkan anak-anak bermain dengan perahu-perahu mainan mereka. Beberapa pasangan berjalan bergandengan di tengah taman yang dipenuhi dengan berbagai macam bunga yang berwarna-warni laksana pelangi. Sebuah pohon tua besar menghiasi taman itu. Jauh di atas terlihat kaki langit kota yang mempesona. Suatu senja yang sangat-sangat indah. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diceritakan oleh pria pertama kepada pria yang kedua, menceritakan keadaan di luar jendela dengan sangat detailnya. Sedangkan pria satunya berbaring sambil memejamkan mata dan membayangkan semua keadaan
keindahan pemandangan yang ada di luar sana. Perasaannya menjadi lebih tenang dalam menjalani kesehariannya di rumah sakit itu. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat dan percaya dirinya semakin bertambah. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu sore yang lain, pria yang duduk dekat jendela itu menceritakan kembali tentang adanya parade karnaval yang sedang melintas. Meski pria yang kedua tidak dapat mendengar suara parade itu, namun ia dapat melihatnya melalui bayangan-bayangan pandangan mata pria yang pertama yang menggambarkan semua itu dengan kata-kata yang sangat-sangat indah. Begitulah seterusnya, dari hari ke hari, minggu ke minggu pun berlalu. Suatu pagi, perawat datang membawa sebaskom air hangat untuk mandi. Namun, ia mendapati ternyata pria yang berbaring di dekat jendela telah meninggal dunia. Ia meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Perawat itu menjadi sedih lalu memanggil perawat lainnya untuk memandikan ruang jenazah. Kemudian pria yang kedua itu pun meminta pada perawat agar ia bisa dipindahkan ke tempat tidur di dekat jendela itu. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perawat itu pun menuruti permintaan dari pria itu. Semua kemauannya diikuti dengan senang hati dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jika semuanya telah selesai, ia meninggalkan pria tadi seorang diri di dalam kamar. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perlahan dan menahan kesakitan, pria itu pun memaksakan dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan di dunia luar sana melalui jendela itu. Betapa senangnya, akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati sendiri semua keindahan yang pernah diceritakan oleh sahabatnya yang terbaring beberapa waktu yang lalu. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlahan ia menjengukkan kepalanya ke arah jendela itu di samping tempat tidurnya. Lantas, apa yang dilihat oleh pria itu? Ternyata yang dilihat oleh pria itu adalah sebuah jendela yang menghadap ke sebuah tembok yang kosong. Ia berseru memanggil perawat dan menanyakan apa yang membuat teman pria yang sudah wafat tadi bercerita seolah-olah ia melihat di balik jendela itu terdapat pemandangan, terdapat keindahan-keindahan yang luar biasa. Maka perawat itu pun menjawab bahwa sesungguhnya pria tadi adalah seorang yang buta. Bahkan tidak bisa melihat tembok sekalipun. Barangkali ia memberimu semangat agar engkau termotivasi untuk segera sembuh dan segera menjadi orang yang lebih kuat dalam menjalani setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita percaya setiap kita selalu bermakna bagi orang lain yang mendengarnya. Setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah selalu bermakna bagi setiap orang yang mendengarnya. Setiap kata layaknya pemicu yang mampu memantik, mampu menelisik sisi-sisi terdalam hati manusia. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kata itu mampu membuat kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita sesungguhnya. Kata-kata akan selalu memacu, akan selalu memicu, akan selalu memotivasi setiap yang hadir pada kita yang percaya. Kita percaya bahwa kata-kata yang santun, sopan, penuh dengan motivasi, bernilai dukungan, akan memberikan kontribusi positif pada setiap langkah manusia yang ada di sekitar kita.
Ucapan-ucapan yang bersemangat, tutur kata yang membangun, selalu menghadirkan sisi-sisi terbaik dalam hidup kita. Ada hal yang mempesona saat kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketahuilah bahwa menyampaikan keburukan sebanding dengan setengah kemuraman. Namun menyampaikan kebahagiaan akan melipat gandakan kebahagiaan itu sendiri. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita kembali mulai belajar untuk memanfaatkan lisan kita menjadi lisan yang mengeluarkan kata-kata positif, yang mengeluarkan kata-kata motivasi, sehingga memberikan kekuatan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk senantiasa termotivasi, berbuat kebaikan, termotivasi untuk menjalani setiap episode kehidupan ini dengan penuh semangat dan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di saprahan berikutnya. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan.